Oke teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya, di channel ya seperti biasa ya, bersama gua Ilham ya. So kita langsung aja mulai di episode selanjutnya ya guys. Ini gua akan membahas kamera vlog dari Sony ya, yang maksudnya sasarannya untuk vlogger, untuk konten media sosial dan produksi ya, produksi kecil dan bisa skala gede juga. Itu adalah Sony ZV-1, dimana kamera ini menurut gua ini bisa bersaing dengan Sony A6100 yang dimana barangnya goib ya. Ini bisa jadi pilihan kalian teman-teman yang ingin mencari kamera Sony tapi barangnya banyak yang goib ya. Mungkin ini ZV-1 juga goib atau kagak ya, mungkin masih ada kali ya. Semoga masih ada barangnya, dan kita akan membahas pada episode kali ini yaitu Sony ZV-1 ya. Oke, langsung mulai videonya. Untuk semua membuat konten dan vlogger ya, ini adalah sasaran dari produk Sony ZV-1 ini ya, untuk konten dan vlogger ya, untuk produksi konten dan vlogger. Oke ya, nah gue mau lihat setupnya nih, asik ya, setupnya gigi ya. Oh enggak, ini tadi produk, oh enggak, tadi Sony mirrorless kayaknya dibedakan yang ini. ZV-1 itu dia lensanya wide angle ya. Bentar ya. I didn't really have any friends who are interested in my hobbies, but then world is really small when it comes to interact with people. Oke ya, ini untuk fashion. Nah ini kameranya nih ya, tadi ya. To me, traveling means discovering many new places. Oke, nah ini adalah Sony ZV-1 ya. Ini pendapat orang yang konten kreator terhadap Sony ZV-1 ini ya. Until now, I was trying to look like someone, but everybody has their own point of view, their own beauties, where they can shine and they can look beautiful. For me, making music is about connecting with my audience and with my friends and people around me. And what they give back to me really does help. It kind of motivate and inspire me. Nah, kita langsung ke sininya aja ya, teman-teman. Tadi pendapat orang-orang terhadap Sony ZV-1, dan ini adalah kamera dari Sony ZV-1 ya. Dia udah monitornya udah vari angle, dia bisa buka ke sampingnya. Terus di atas sudah ada mikrofon yang gede ya, ini kasih bulu-bulu ya. Bulu-bulu peredam angin ya. Dia banyak kelebihan ya, keunggulan ya, dan ini menurut gua sangatlah dia punya fokus ya, dia punya settingan fokus yang dimana kalau misalkan kita nampilin produknya ke depan kamera itu dia langsung fokus ke barangnya ya. Muka kita nggak terlalu ini, jadi nggak terlalu diprioritasin, tapi lebih prioritasin ke barang ya. Jadi kita, nah gini maksudnya ya. Dan autofokusnya seperti biasa Sony itu cepat ya, the best. Nah ya, natural skin tone ya. Sony ini untuk pewarnaan dari hasil kameranya itu natural ya. This camera has clear voice recording, which is perfect for recording your voice even in windy places. Ini bisa dibilang kamera yang user friendly dan siap pakai langsung gitu guys ya, tanpa banyak yang ribet-ribet ya.
Tapi ini sangat disayangkan bagi gue, karena apa? Karena lensanya belum bisa diganti ya. Karena lensa yang sudah diganti tuh generasi selanjutnya adalah ZV-E 10 ya, belum bisa diganti. Oke, ini benar-benar sasaran untuk vlogger dan ya kamera tuh user friendly banget ya. Ini benar-benar the best ya. Kedua, untuk sasaran vlogger ini gampang dipakai dan gampang dimengerti ya settingannya mungkin ya. Gue belum pernah nyoba, semoga juga dapat kesempatan untuk nyoba kamera ini ya guys. To the vlog camera ZV-1 from Sony. The ZV-1 is a vlog camera. Ini kamera bisa gampang banget dikantongin guys, karena lensanya bisa masuk ke dalam ya seperti ini. Dan ini bisa disantongin di kantong jaket ya, atau kantong yang agak gedean dikit ya. Ini bisa ya, dan gampang mudah dibawa kemana-mana gitu loh. High quality content with simplicity in mind. It's perfect for those who want to upgrade from their smartphones into a camera with more of a professional. Dan kalau nggak salah ini tuh bisa buat live stream guys. Tapi gue nggak nemu video ininya ya, video official videonya ya. ZV-1 ya, gue nggak nemu official videonya yang seperti video-video sebelumnya. Gue belum nemu. Tapi nah, kayak seperti ini ya, gue belum nemu. Tapi ini kamera yang menurut gue the best ya teman. The best di kelasnya ya, the best di kelasnya. Oke, kita akan cari keunggulan lain ya. Oh nggak ada ya, nggak ada guys. Create creation ini bukan nih. Kita nggak nemuin guys spesifikasinya ya. Bentar guys ya. World is really small when it comes to interact with people. Gue nggak nemuin spesifikasi kameranya nih guys. Oke guys, kita cari aja ya. Kita cari aja spesifikasi Sony ZV-1. Gue nggak nemuin guys ya, gue nggak nemuin di videonya tuh spesifikasinya. Mungkin kita bahas di website aja langsung ya, Sony Indonesia kali ini ada. Oke. Dan ini menurut gue the best tadi ya, karena ini bisa buat live stream juga ya, karena bisa disambungin ke nih ya, bisa disambungin buat nih, sambungin buat nih update available nih, buat apa live stream, buat itu juga bisa nih. Jadi kayak gini buat apa namanya, rekam buat meet online ya mungkin ya, juga bisa buat live stream juga bisa. Autofocus yang bekerja mulus ya, seperti biasa Sony nih. Autofocusnya emang the best ya, dan fokusnya tuh Oke, mana itu spesifikasinya ya? Rekam sambil jalan. Nah ini kalau misalkan dia rekaman sambil vertikal ini guys, jadi bentuknya kayak vertikal guys, jadi nggak perlu di rotate lagi ya. Jadi hasilnya udah vertikal atau horizontal ya? Vertikal ya. So, kalau salah dikoreksi ya. Video mulus dan stabil ya, mulus dan stabil. Nah ini pengen banget gue beli ini guys ya, beli alat ini guys buat kontrolnya. Ini bisa dipakai selain buat ZV-1, ini bisa dipakai buat yang lain guys ya. Untuk ini
rekam audio sejenis kristal. Nah, keunggulannya adalah nih mikrofon yang ada langsung di dalam kamera tersebut. Ini mikrofonnya ini udah standar yang lumayan tinggi ya guys. Jadi ini udah stereo juga, dan juga ini bener-bener kayak pakai mikrofon eksternal guys. Nih karena dia mic-nya itu gede gitu lah ya. Tapi posisinya dia di atas nih ke depan ya. Jadi buat juga bisa. Operasi mudah. Nah ini yang bisa dibilang kamera ZV-1 nih the bestnya karena user friendly ya, minimalkan kebisingan dengan dapat bulu-bulunya. Terus juga dia ada mikrofon ya, mikrofon eksternal dia juga dikasih ya, jadi bisa taruh nih juga nih buat mikrofon. Biasanya nih mikrofon nih nggak usah perlu yang kabel lagi, ini langsung ada. Dan bokeh saat instan. Nah ini bokehnya nih bisa buat live stream juga ya. Ini bokehnya ini bisa langsung ada modenya ya, jadi bisa fokus langsung ke mukanya. Dan nah ini jadi ya bisa buat live streaming ya. Nah ini buat live stream nih, jadi gambarnya jernih gitu ya. Oke, gua nggak nemu spesifikasinya nih. Nah harganya ini hampir sama ya pas gua beli kamera Sony A6100 ya, 9,9999, hampir sama ya. Dan yang belum gua temuin adalah spesifikasinya di sini ya, nih di sini ya. Oke, nah ini dia guys ya. Sensor gambar udah lumayan ya guys ya, 20,1 megapiksel. Dia udah RSG MOS sensor ya. Oke ya. Untuk lensanya ini bawaannya 24-70 mm yang menurut gua sudah cukup ya untuk vlogger ya. Dan juga aperture-nya ya, bukaannya 1,8 sampai 4 f2,8, dan ini menurut gua bagus ya. 2,8 tuh lumayan ya, dan f1,8 tuh kayak pakai lensa fix. Dan ini the best ya. Oke, AF-nya ya. Kecepatan seperti biasa ya, 0,03 detik ya. Titik poinnya white-nya 315 poin ya. Dia untuk AF. Kontras detection-nya juga 425 untuk kontras ya, untuk phase-nya. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya. Sangatlah titik fokusnya sangatlah banyak ya. Oke, ini AV juga ada rekaman continuous sampai dengan 24 fps. Nah, ini the best. Ini juga lumayan tinggi ya menurut gua. Oke, untuk videonya. Untuk videonya ini guys. Seperti biasa formatnya ada XAVC sama AFC HD nih. Dua ini seringnya. Tapi gue lebih pakai XAFC ya. Coba ada AFC HD. AFC HD kalau sama. Dan di sini juga resolusi udah bisa sampai 4K ya. 30 fps, dan menurut gue udah cukup ya. Dan ini bisa 120 Hz. Ini sama kayak Sony A6100 ya untuk spesifikasinya. Dan ini udah nih. Oke nih. Tapi ini bisa digunain dengan format XAF-CS ya. Gak bisa AFC HD ya. Oke, untuk layar nih, untuk layar. Layarnya 7,5 cm tipe 3,0. Oke, lainnya enggak ya. WiFi sudah ada, NFC nggak ada ya. Colokan mikrofon ada ya. LCD ya. Stamina video atau gambar. Oh, perekaman video, baterai kali ya, baterai ya. Ini sampai 45 menit. Kalau gambar bisa sampai 260 foto. Oke. Kalau nggak salah tuh baterainya tuh hampir mirip sama kayak Sony mirrorless A6000 series-nya. Kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah. Baterainya jenisnya, karena gue nggak tahu jenis baterainya apa nih. Belum pernah megang soalnya. Ya, ini bener-bener body compact, ringan, bener-bener buat bikin konten tuh the best ya. Oke ya, mungkin kesimpulan adalah jika teman-teman ingin mencari kamera Sony, kamera untuk yang bener-bener langsung use pakai secara cepat dan mudah dipahami fiturnya ya, Sony ZV-1 ini guys ya. Karena untuk pengaturannya ini nggak terlalu, menurut gue ya, kalau lihat dari video-video orang ini nggak terlalu ribet ya, maksudnya nggak terlalu riuh lah ya bisa dibilang, dan gampang dipahami ya untuk pemula-pemula yang mungkin baru megang kamera atau mau masuk
dunia konten nih mudah ya, mudah dipahami. Dan harganya tadi ya 9,9 ya bisa dibilang 10 ya, digenapin 10 juta. Dan menurut gua ini worth it banget buat kalian yang ingin memulai bikin konten atau produk ya, atau mau vlog ya. Mungkin ya lebih, kalau menurut gua ya, sekarang ada ya mungkin ada yang bilang, bang mending kamera handphone aja, lebih simple ya. Mungkin ya simple ya. Dan ini menurut gua untuk bodinya kan kecil ya, ringan, ringkas ya. Dan menurut gua kalau lebih proper mending pakai ini guys, kamera kayak gini ya, mirrorless kayak begini ya, kayak Sony mirrorless kayak gini. Karena apa? Karena sensornya yang dikasih itu gede ya dibandingkan handphone gitu. Jadi gambar yang dihasilkan tuh lebih proper, lebih tajam pakai kamera ini guys. Dan ini untuk memindahin file-file ini ke gadget dan lainnya itu sangat simple guys, bener pakai ini guys ya. Kalau menurut gue bikin konten ya, kalau mau kontennya ke arah depan yang mungkin menghasilkan cuan yang banyak ya, gue saranin pakai kayak kamera-kamera proper kayak gini guys ya. So itu aja bisa gue sampaikan pada video kali ini. Kesimpulannya adalah jika teman-teman yang mencari kamera, untuk bikin konten, vlog atau sebagainya yang pemula ya, yang misalkan targetnya vlogger dan juga mudah, yang fiturnya mudah dipahami dan settingannya mudah dipahami, menurut gue kamera ini cocok teman-teman ya. Jadi ini simple ya, pokoknya simple lah ya. Dan itu aja bisa gue sampaikan pada video kali ini. Semoga barangnya nggak goib ya, nggak goib ya. Biasanya barangnya goib guys. Kalau barang reseller biasanya goib ya. Ini termasuk reseller juga dan susah dicari ya. So itu aja bisa gue sampaikan pada video kali ini sih. Semoga teman-teman bisa mendapatkan barang ini jika teman-teman ngincar barang ini. So terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video episode berikutnya. Dan mohon maaf banget jika ada salah kata ya setiap video di episode ini ya. Mohon dimaklumin aja. Gue baru mulai dan belajar ya, belajar sama-sama supaya gue bisa ngasih informasi ke kalian bisa gak mudah dipahami dan saling ngasih informasi ya, yang gua nggak tahu atau kalian nggak tahu, bisa sama-sama sharing ya istilahnya ya. Gitu aja. So terima kasih teman-teman semua, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. See you.